Indonesia tidak pernah kekurangan hujan. Yang mulai langka justru tanah yang sanggup menahannya. Awal tahun ini, berita bencana kembali mengisi layar. Banjir bandang di wilayah yang dulu hijau. Longsor di perbukitan yang pada peta lama masih berwarna hijau tua. Sungai yang meluap bukan karena hujan semata, tapi karena tak lagi punya ruang bernapas. Di tengah hiruk-pikuk konferensi pers, grafik cuaca, dan kalimat-kalimat resmi yang terdengar steril, satu suara muncul dari arah berbeda. Suara itu tidak lembut, tidak dibungkus bahasa teknokrat, dan tidak berusaha menenangkan. Deddy Mulyadi berbicara, bukan sebagai pejabat yang sedang menjaga citra, tapi sebagai politisi yang memilih berdiri di sisi yang jarang diambil, menyebut akar masalah secara terbuka. Dalam potongan video yang kemudian beredar luas di media sosial, Deddy membuka pernyataannya dengan kalimat yang langsung menabrak dinding kenyamanan politik. Jangan terus bilang ini bencana alam. Alam tidak salah. Yang salah itu keputusan manusia. Kalimat itu menjadi pemantik, bukan karena dramatis, tetapi karena terlalu dekat dengan kenyataan. Bencana yang selalu datang dengan alasan yang sama. Setiap tahun, narasinya hampir identik. Curah hujan tinggi, cuaca ekstrim, fenomena alam global. Namun Deddy memilih membalik sudut pandang. Ia menyoroti bahwa lokasi bencana tidak pernah acak. Selalu ada pola, selalu ada riwayat, selalu ada jejak kebijakan di belakangnya. Wilayah yang banjir ternyata bekas kawasan hutan. Daerah longsor berada di sekitar izin tambang dan pembukaan lahan. Sungai meluap karena alirannya dipersempit oleh proyek dan sedimentasi. Menurut Deddy, ini bukan kebetulan. Ini akumulasi keputusan yang dibiarkan menuai tanpa evaluasi. Kritik yang tidak berputar-putar, berbeda dengan banyak politisi yang memilih kalimat aman, Deddy langsung menembak inti persoalan. Ia tidak menyebut individu sebagai pelaku kejahatan. Namun ia menyebut struktur, jabatan, dan sistem yang memungkinkan kerusakan itu terjadi. Izin itu dikeluarkan oleh siapa? Rekomendasi teknisnya siapa yang tanda tangan? Pengawasannya siapa yang lalai? Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan bukan dalam ruang tertutup, melainkan di hadapan publik. Dan justru disitulah letak guncangannya. Ketika alam menjadi korban kebijakan. Dalam paparannya, Deddy menggarisbawahi satu hal penting. Alam tidak pernah diberi hak bicara dalam rapat-rapat besar. Yang hadir adalah angka, target, investasi, dan janji pertumbuhan ekonomi. Sementara sungai, hutan, dan tanah hanya dianggap objek. Bisa dipindahkan, bisa ditebang, bisa diganti dengan kompensasi di atas kertas. Menurut Deddy, saat alam hanya diperlakukan sebagai komoditas, bencana hanyalah soal waktu. Reaksi awal publik terkejut, lalu mengangguk. Video pernyataan Deddy menyebar cepat. Bukan karena judul sensasional, tapi karena isinya terasa seperti mengucapkan hal yang selama ini dipendam banyak orang. Kolom komentar dipenuhi dua jenis respons. Yang pertama, keterkejutan, berani sekali. Kok bisa sejelas itu ngomongnya? Yang kedua, pengakuan, ini yang terjadi di daerah kami. Banjirnya selalu di situ-situ saja. Untuk pertama kalinya, bencana tidak hanya dibahas sebagai musibah, tapi sebagai produk politik jangka panjang. Alarm yang sengaja dinyalakan keras. Deddy sadar, gaya bicaranya akan mengundang kontroversi. Namun ia memilih satu posisi. Lebih baik dikritik karena terlalu keras, daripada diam dan ikut menormalkan kehancuran. Ia menyebut, jika pejabat terus berlindung di balik istilah alam, maka tanggung jawab akan selalu menguap. Tidak ada yang perlu minta maaf. Tidak ada yang perlu dievaluasi. Dan siklus akan berulang. Respons pertama yang muncul bukan klarifikasi, melainkan pengalihan. Bencana kembali dijelaskan sebagai siklus alam. Hujan disebut ekstrim, angin disebut anomali. Cuaca dijadikan terdakwa tunggal, namun di titik inilah Deddy Mulyadi mengeras. Dalam pernyataan lanjutan yang terekam di berbagai forum dan potongan wawancara, ia menolak narasi lama yang menurutnya sudah terlalu sering dipakai untuk menutupi tanggung jawab. Kalau setiap banjir kita salahkan hujan, lalu untuk apa ada perencanaan? Ujarnya, kalimat itu sederhana, tapi menusuk logika kebijakan. Narasi resmi vs realitas lapangan. Deddy membedah satu persatu pernyataan resmi yang biasa muncul pasca bencana. Ia tidak menyerang personal, ia menyerang cara berpikir kekuasaan. Menurutnya, negara terlalu nyaman menggunakan istilah teknis yang terdengar ilmiah, namun minim refleksi. Padahal, di lapangan,
warga melihat perubahan yang sangat kasat mata. Hutan yang dulu menahan air kini berubah lahan terbuka. Sungai yang dulu lebar kini menyempit oleh bangunan. Bukit yang dulu hijau kini terpotong jalur alat berat. Ini bukan cerita satu daerah, tegas Dedi. Ini pola nasional. Mulai menyebut institusi. Disinilah titik yang membuat suasana berubah. Dedi mulai menyebut lembaga dan jabatan, bukan sebagai tuduhan hukum, tapi sebagai pertanyaan publik. Ia menyebut pemerintah daerah yang mengeluarkan izin tanpa kajian lingkungan memadai. Ia menyinggung kementerian teknis yang menurutnya terlalu mudah memberi rekomendasi. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah. Kalau semua merasa ini bukan tanggung jawabnya, maka bencana akan selalu jadi urusan Tuhan, katanya. Padahal ini urusan manusia. Pernyataan itu segera dikutip media. Bukan karena menyebut nama orang, tetapi karena menyentuh struktur kekuasaan yang selama ini jarang disentuh secara terbuka. Izin yang terbit saat alam menyusut. Dedi mengungkap satu ironi besar. Di saat daya dukung lingkungan menurun, izin justru bertambah. Ia mengajak publik melihat peta lama dan peta baru. Wilayah hijau menyusut, wilayah konsesi meluas. Menurutnya, setiap tanda tangan pejabat mungkin tampak kecil di atas kertas. Namun ketika dikumpulkan selama bertahun-tahun, tanda tangan itu berubah menjadi banjir, longsor, dan kehilangan mata pencaharian. Ini bukan tuduhan pidana, ini perhitungan sebab akibat. Ketegangan mulai terasa, nada bicara Dedi tetap terkendali, tapi pesan yang dibawanya membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Beberapa pejabat mulai memberikan pernyataan defensif. Ada yang mengatakan semua izin sesuai prosedur. Ada yang menyebut kajian sudah dilakukan. Dedi tidak membantah langsung. Ia hanya bertanya balik, kalau semua prosedur sudah benar, kenapa dampaknya selalu sama? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban cepat. Publik mulai menyusun potongan puzzle. Di media sosial, potongan-potongan pernyataan Dedi mulai dirangkai oleh warganet. Lokasi bencana dicocokkan dengan peta izin. Foto udara lama dibandingkan dengan kondisi sekarang. Untuk pertama kalinya, diskusi soal bencana tidak berhenti di donasi dan empati. Ia bergerak ke soal kebijakan dan tanggung jawab. Dalam sebuah pernyataan lanjutan yang disampaikan di forum terbuka, Dedi Mulyadi mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi berbicara dalam garis besar. Ia mulai menyebut wilayah, periode jabatan, dan keputusan konkret. Bukan dengan nada menuduh, melainkan dengan nada bertanya yang dingin. Di daerah ini, izinnya keluar tahun berapa? Siapa kepala daerahnya saat itu? Kementerian teknis apa yang memberi rekomendasi? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Karena ketika waktu dan jabatan disebut, tanggung jawab tidak lagi abstrak. Bukan serangan personal, tapi penelusuran jejak. Dedi berkali-kali menegaskan bahwa yang ia lakukan bukan membuka aib pribadi. Ia menelusuri jejak kebijakan. Menurutnya, pejabat datang dan pergi, tetapi keputusan yang mereka tanda tangani tinggal jauh. Lebih lama, sebuah izin bisa berlaku puluhan tahun. Dampaknya bisa dirasakan lintas generasi. Ia menyebut beberapa wilayah yang belakangan menjadi langganan bencana. Nama daerah itu bukan rahasia. Semua orang bisa mencarinya di peta. Dan semua orang bisa melihat kesamaannya, perubahan tata guna lahan yang drastis. Ruang diskusi menegang. Saat nama wilayah dan jabatan disebut, suasana diskusi berubah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, yang ada hanya jeda. Beberapa pejabat terlihat gelisah. Sebagian lain menunduk menatap catatan. Karena untuk pertama kalinya, kritik lingkungan tidak disampaikan dengan bahasa aktivis semata, tetapi dengan bahasa kekuasaan itu sendiri. Dedi tidak berteriak, ia justru berbicara lebih pelan. Dan justru disitulah tekanannya terasa. Keputusan lama, dampak baru. Salah satu poin penting yang ditekankan Dedi adalah soal warisan kebijakan. Ia mengingatkan bahwa banyak pejabat hari ini mewarisi keputusan masa lalu. Namun menurutnya, warisan bukan alasan untuk cuci tangan. Kalau tahu dampaknya salah, kenapa tidak dikoreksi? Ujarnya, kalau tahu izinnya bermasalah, kenapa diperpanjang? Pertanyaan ini menggoyang logika politik yang selama ini nyaman bersembunyi di balik kalimat, itu bukan keputusan saya. Media mulai menggali lebih dalam. Bab ini menjadi titik balik pemberitaan. Media tidak lagi hanya mengutip pernyataan Dedi. Mereka mulai menggali arsip, mencari dokumen, menelusuri jejak izin. Judul-judul berita mulai berubah. Dari, bencana terjadi akibat hujan deras, menjadi
Jejak izin lama di balik wilayah rawan bencana. Narasi publik perlahan bergeser. Dari pasrah menjadi bertanya. Tekanan moral mulai terasa. Dedi menyadari, menyebut nama wilayah dan jabatan berarti membuka risiko politik. Namun ia tetap melangkah. Menurutnya, politik yang takut menyebut tanggung jawab bukan politik, melainkan manajemen ketakutan. Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menghentikan siklus. Setelah nama wilayah, periode jabatan, dan jejak kebijakan mulai disebut, ruang politik bergerak cepat. Bukan untuk mengakui, melainkan untuk mengendalikan narasi. Satu persatu pejabat dan institusi mengeluarkan pernyataan resmi. Isinya hampir seragam. Semua izin disebut telah sesuai prosedur. Semua kajian dinyatakan lengkap. Semua keputusan diklaim berdasarkan aturan yang berlaku saat itu. Bahasanya rapi, kalimatnya panjang, namun terasa menjauh dari tanah yang longsor dan sungai yang meluap. Di titik ini, Dedi Mulyadi tidak langsung membalas. Ia justru membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu berdiri sendiri, seolah memberi publik waktu untuk menilai. Prosedur yang selalu benar di atas kertas. Dalam satu kesempatan, Dedi akhirnya menanggapi gelombang klarifikasi tersebut. Ia tidak membantah isi teknisnya. Ia menyerang maknanya. Prosedur itu dibuat untuk melindungi siapa? Tanyanya. Kalau prosedur selalu benar, tapi rakyat selalu jadi korban, berarti ada yang salah dengan prosedurnya. Kalimat itu kembali memotong suasana. Karena ia tidak memperdebatkan pasal demi pasal. Ia mempertanyakan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Bahasa aman yang tak menyentuh luka. Dedi menyoroti bagaimana bahasa pejabat seringkali menjadi pelindung diri. Istilah seperti sesuai regulasi, sesuai kewenangan, dan di luar kendali berulang kali digunakan. Namun di lapangan, warga tidak berbicara dengan bahasa itu. Mereka berbicara tentang rumah yang hilang, sawah yang rusak, anak-anak yang tak bisa sekolah karena jalan terputus. Menurut Dedi, disinilah jurang antara negara dan rakyat semakin terasa. Bukan karena niat jahat semata, tetapi karena bahasa kekuasaan terlalu jauh dari kenyataan. Upaya meredam isu, seiring meningkatnya sorotan, muncul upaya untuk mengecilkan persoalan. Beberapa pihak menyebut pernyataan Dedi terlalu digeneralisasi. Ada yang mengatakan setiap daerah punya konteks berbeda. Ada pula yang menilai kritik itu terlalu emosional. Dedi menanggapi dingin. Kalau ini hanya 1-2 kasus, saya akan diam, katanya. Tapi ini berulang, dan pola tidak bisa disebut emosi. Pernyataan itu kembali memantul ke publik. Karena banyak orang mulai melihat bahwa yang dibicarakan bukan satu kejadian, melainkan pola nasional yang terus berulang. Media terbelah, publik mengamati. Sebagian media arus utama memilih nada aman, menyeimbangkan kritik dengan klarifikasi. Sebagian lain mulai mengangkat laporan mendalam, menelusuri hubungan antara kebijakan dan dampak lingkungan. Di media sosial, publik justru bergerak lebih cepat. Potongan klarifikasi dibandingkan dengan pernyataan Dedi. Warga dari berbagai daerah mulai membagikan pengalaman serupa. Cerita-cerita lokal membentuk satu narasi besar. Bencana bukan kejadian terisolasi. Ketegangan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Dedi menyadari, pada tahap ini, persoalan tidak lagi soal benar atau salah secara politik. Ini sudah menjadi soal keberanian untuk mengakui kegagalan sistem. Ia menutup salah satu pernyataannya dengan kalimat yang kemudian banyak dikutip. Kalau semua merasa sudah benar, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini? Setelah gelombang klarifikasi mereda, muncul fase yang jauh lebih sunyi namun berbahaya, fase penelusuran. Bukan oleh satu lembaga, bukan oleh satu media, melainkan oleh publik yang mulai menyusun potongan-potongan informasi yang selama ini tercerai. Di titik inilah pernyataan Dedi Mulyadi mendapatkan konteks yang lebih luas. Ia tidak lagi terdengar sebagai suara tunggal, melainkan sebagai pintu masuk menuju pertanyaan yang lebih besar. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Mengapa hampir setiap wilayah bencana selalu beririsan dengan proyek besar dan izin jangka panjang? Izin tidak pernah berdiri sendiri. Dedi menegaskan bahwa sebuah izin bukan sekadar dokumen administratif. Di baliknya ada rangkaian kepentingan. Ada target ekonomi, ada tekanan investasi, ada janji pertumbuhan yang seringkali terdengar manis di awal, namun pahit di akhir. Ia mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, izin lingkungan dikeluarkan ketika kepala daerah berada dalam tekanan untuk menunjukkan kinerja. Proyek harus jalan, angka harus naik,
Dan alam sering kali menjadi variabel yang dikompromikan. Tidak ada izin yang netral, ujar Dedi dalam satu forum. Setiap izin selalu memilih, melindungi alam atau mengejar kepentingan. Proyek besar, dampak yang dianggap kecil. Dalam paparannya, Dedi tidak menyebut proyek sebagai musuh pembangunan. Namun ia menyoroti cara proyek dijalankan tanpa batas kehati-hatian. Ia menyebut bagaimana jalan, kawasan industri, dan eksploitasi sumber daya sering diposisikan sebagai simbol kemajuan. Sementara dampaknya dianggap bisa diselesaikan dengan laporan dan kompensasi. Menurutnya, disinilah letak kesalahan mendasar. Kerusakan alam tidak pernah bisa sepenuhnya ditebus dengan uang. Sungai yang rusak tidak bisa diganti dengan bantuan tunai. Tanah longsor tidak bisa dipulihkan hanya dengan relokasi. Siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung? Bab ini memperlihatkan pergeseran diskusi publik. Bukan lagi sekadar siapa yang salah, tetapi siapa yang untung dan siapa yang menanggung akibat. Dedi menyebut bahwa keuntungan proyek sering kali terkonsentrasi. Sementara risiko disebar ke masyarakat luas. Ketika bencana terjadi, yang pertama terdampak adalah warga kecil. Yang terakhir dimintai tanggung jawab justru pemegang keputusan. Pola ini, menurutnya, tidak bisa terus dibiarkan. Karena ia menciptakan ketidakadilan struktural yang diwariskan dari satu periode jabatan ke periode berikutnya. Kepentingan yang membuat kritik jadi sensitif. Disinilah kritik Dedi mulai dianggap berbahaya oleh sebagian pihak. Bukan karena salah, melainkan karena menyentuh terlalu banyak kepentingan sekaligus. Tambang, properti, infrastruktur, energi. Semua sektor itu bersinggungan dengan kekuasaan dan modal. Dan ketika satu orang mulai menarik benang merahnya, reaksi defensif menjadi tak terhindarkan. Namun Dedi memilih tetap di jalurnya. Ia tidak menuduh adanya konspirasi. Ia hanya menyebut bahwa ketika kebijakan terlalu dekat dengan kepentingan ekonomi, lingkungan selalu berada di posisi tawar paling lemah. Bencana sebagai biaya yang selalu datang belakangan. Bukan sebagai kejadian tak terduga, melainkan sebagai biaya tertunda dari keputusan politik. Keputusan hari ini mungkin terlihat sukses. Peresmian berjalan meriah, angka investasi naik, namun beberapa tahun kemudian, biaya itu ditagih oleh alam. Dan tagihannya tidak bisa dinegosiasikan. Di balik grafik kerugian dan angka korban, ada sesuatu yang sering hilang dalam pemberitaan bencana, suara manusia. Bukan suara pejabat, bukan suara analis, melainkan suara warga yang hidupnya berubah dalam satu malam. Dedi Mulyadi menyadari satu hal penting. Jika kritik hanya berhenti di level kebijakan, ia akan selalu dianggap elit. Maka ia membawa cerita lain ke ruang publik, cerita mereka yang menanggung akibat tanpa pernah diajak bicara. Rumah yang tidak lagi punya alamat. Di salah satu wilayah terdampak banjir bandang, Dedi mengisahkan pertemuannya dengan warga. Rumah mereka hilang, bukan rusak. Hilang tersapu arus. Yang tersisa hanya patok kayu dan ingatan. Surat tanah tidak bisa menyelamatkan tembok. Janji relokasi tidak bisa mengganti rasa kehilangan. Dulu di atas sana hutan, kata seorang warga. Sekarang tinggal tanah merah. Kalimat itu pendek, tapi cukup menjelaskan semuanya. Ketika peringatan diabaikan, menurut Dedi, yang paling menyakitkan dari cerita warga bukan hanya kerusakan, tapi pengabaian. Banyak dari mereka mengaku sudah memperingatkan. Air sungai mulai keruh, debit berubah, longsor kecil sering terjadi, namun suara mereka kalah oleh laporan proyek dan kajian di atas kertas. Keluhan dianggap emosional, protes disebut menghambat pembangunan, rakyat selalu dianggap berisik sebelum bencana, ujar Dedi. Setelah bencana, mereka baru disebut korban. Bantuan datang, masalah tinggal. Logistik datang, tenda didirikan, kamera merekam, namun akar masalah tidak disentuh. Warga dipindahkan, tetapi wilayah rusak tidak dipulihkan. Bantuan habis, trauma tinggal. Dan ketika hujan berikutnya datang, ketakutan ikut turun bersama air. Dedi menyebut ini sebagai manajemen bencana tanpa pembelajaran. Korban yang tidak pernah masuk rapat. Dalam salah satu pernyataannya, Dedi melontarkan kalimat yang kemudian banyak dikutip. Berapa banyak korban bencana yang pernah diundang ke rapat izin? Pertanyaan itu membuat sunyi, karena jawabannya jelas. Menurutnya, selama warga hanya dijadikan objek pendataan, bukan subjek kebijakan, maka bencana akan terus melahirkan korban baru. Empati yang terlambat. Bab ini memperlihatkan wajah politik yang paling rapuh. Empati sering datang setelah kehancuran,
bukan sebelum keputusan. Dedi menegaskan bahwa kritiknya bukan anti pembangunan. Ia menuntut pembangunan yang mau mendengar. Karena bagi warga, bencana bukan isu tahunan. Ia menjadi bagian hidup, sesuatu yang selalu ditunggu dengan cemas setiap musim hujan. Ketika suara korban mulai memenuhi ruang publik, kritik Deddy Mulyadi tidak lagi dianggap sekadar opini. Ia berubah menjadi ancaman narasi. Di titik inilah, gelombang serangan balik muncul. Bukan dengan bantahan data yang detail, melainkan dengan pembingkaian ulang terhadap sosok pengkritik. Deddy mulai disebut terlalu populis, terlalu emosional, bahkan ada yang menyebutnya memanfaatkan penderitaan rakyat untuk kepentingan politik pribadi. Narasinya bergeser, bukan lagi soal bencana dan kebijakan, melainkan soal motif Deddy sendiri. Mengalihkan fokus dari masalah. Menurut pengamatan banyak pihak, pola ini bukan hal baru. Ketika substansi sulit dipatahkan, perhatian dialihkan ke pembawa pesan. Deddy diserang bukan karena argumennya salah, tetapi karena argumennya mengganggu kenyamanan. Ia dianggap membuka luka yang seharusnya ditutup rapi. Menyebut hal-hal yang mestinya dibicarakan di ruang tertutup. Namun justru disinilah Deddy bersikukuh. Kalau semua dibicarakan tertutup, rakyat hanya akan melihat hasilnya saat sudah hancur, katanya. Nada peringatan mulai terasa. Selain serangan opini, muncul pula peringatan tersirat. Beberapa elit menyebut kritik semacam ini bisa menciptakan kegaduhan. Ada yang mengingatkan soal stabilitas. Ada pula yang menyarankan agar pembahasan dilakukan dengan bahasa yang lebih santun. Deddy menanggapi dengan satu kalimat pendek. Lingkungan tidak rusak dengan bahasa kasar. Ia rusak karena keputusan yang salah. Kalimat itu kembali beredar luas. Karena terasa seperti penolakan halus terhadap upaya meredam tekanan politik yang meningkat. Ada kalkulasi elektoral, ada posisi kekuasaan, ada ketakutan bahwa narasi ini bisa melebar dan menular. Deddy mulai jarang diundang ke forum-forum resmi tertentu. Namun justru lebih sering muncul di ruang publik alternatif. Diskusi terbuka, pertemuan warga, media independen, semakin ditekan, suaranya justru terasa lebih luas. Publik membaca pola lama, masyarakat yang mengikuti perkembangan ini mulai melihat pola yang familiar. Setiap kali ada kritik keras terhadap kebijakan, selalu muncul upaya untuk meredam pembicaranya. Bukan membenahi masalahnya, warganet menyebutnya sebagai pengalihan klasik. Dan untuk pertama kalinya, pola itu disadari secara kolektif. Deddy tidak memposisikan diri sebagai korban. Ia hanya mengingatkan bahwa serangan personal tidak akan menghentikan banjir berikutnya. Kritik ini sudah terlanjur keluar dari ruang elit. Ia hidup di percakapan rakyat. Dan ketika sebuah isu sudah menjadi milik publik, ia tidak bisa lagi dikontrol sepenuhnya. Deddy menutup salah satu pernyataannya dengan kalimat yang terasa seperti garis tegas. Saya bisa diserang, tapi alam tidak bisa dibungkam. Kalimat itu menjadi penanda bahwa konflik ini tidak akan selesai cepat. Karena setelah upaya membungkam gagal, biasanya muncul langkah berikutnya. Mencari kambing hitam, atau pura-pura mendengar. Setelah gelombang kritik dan serangan balik tak kunjung reda, kekuasaan mengambil langkah yang paling aman, menjanjikan evaluasi. Kata, akan, mulai sering terdengar. Akan ditinjau, akan dievaluasi, akan diperbaiki. Rapat darurat digelar, pernyataan resmi dirilis. Foto-foto pertemuan tersebar luas, memperlihatkan wajah-wajah serius di balik meja panjang. Namun publik mulai belajar satu hal penting. Rapat tidak selalu berarti perubahan. Bahasa lembut setelah tekanan keras. Nada pemerintah dan institusi mulai berubah. Jika sebelumnya defensif, kini terdengar lebih empatik. Ada pengakuan bahwa lingkungan perlu dijaga. Ada kesepakatan bahwa bencana harus dicegah. Deddy Mulyadi mencermati perubahan ini dengan hati-hati. Menurutnya, perubahan bahasa seringkali menjadi tanda bahwa tekanan publik bekerja. Namun bahasa tidak cukup. Kalau hanya rapat dan pernyataan, itu belum koreksi, ujarnya. Itu baru pengakuan bahwa masalahnya tidak bisa diabaikan. Evaluasi tanpa tenggat. Salah satu sorotan utama Deddy di bab 8 adalah ketiadaan batas waktu. Evaluasi disebut, tapi tanpa tenggat jelas. Peninjauan ulang dijanjikan, tapi tanpa target konkret. Menurutnya, janji tanpa jadwal adalah cara paling halus untuk menunda. Dan penundaan dalam urusan lingkungan seringkali berarti bencana berikutnya. Ia mempertanyakan, izin mana yang akan dihentikan, proyek mana yang akan dikoreksi. Siapa yang bertanggung jawab jika evaluasi tidak menghasilkan apa-apa?
Pertanyaan-pertanyaan itu kembali menggantung. Rakyat tidak duduk di meja rapat. Rapat-rapat penting digelar tanpa kehadiran warga terdampak. Yang hadir adalah pejabat, pakar, dan pemegang kepentingan. Dedi menyebut ini sebagai cacat awal. Bagaimana mungkin membahas dampak tanpa mendengar langsung dari mereka yang terdampak? Korban selalu dibahas, tapi jarang diundang, katanya. Padahal mereka yang paling tahu perubahan di lapangan. Media menyambut, publik menunggu. Sebagian media menyambut janji evaluasi dengan nada optimis. Judul-judul berita mulai terdengar menenangkan. Seolah badai sudah lewat. Namun di media sosial, publik justru lebih skeptis. Pengalaman masa lalu membuat banyak orang memilih menunggu hasil, bukan kata-kata. Dedi membaca suasana itu dengan jernih. Ia tidak menolak rapat, ia tidak menolak evaluasi, ia hanya menolak kepura-puraan perubahan. Janji telah diucapkan, evaluasi telah diumumkan. Sekarang, politik berada di bawah pengawasan. Bukan hanya oleh oposisi atau media, tetapi oleh rakyat yang sudah terlalu sering dikecewakan. Dedi menyebut fase ini sebagai ujian terakhir niat baik. Jika gagal, maka semua kritik sebelumnya akan terbukti benar. Dan jika janji hanya berhenti di meja rapat, maka cerita ini akan bergerak ke bab berikutnya. Saat perubahan tidak kunjung datang, dan kekecewaan berubah menjadi kemarahan diam-diam. Waktu berjalan, hujan datang dan pergi. Rapat darurat perlahan menghilang dari tajuk utama. Evaluasi yang dijanjikan tidak pernah diumumkan secara rinci. Tidak ada daftar izin yang dicabut. Tidak ada proyek yang dihentikan secara terbuka. Yang ada hanya laporan umum, ringkas, dan penuh istilah teknis. Di titik ini, Dedi Mulyadi kembali angkat bicara. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kekecewaan yang terukur. Evaluasi tanpa perubahan nyata. Menurut Dedi, hasil evaluasi yang tidak menghasilkan keputusan konkret adalah bentuk kegagalan terselubung. Ia menegaskan bahwa lingkungan tidak butuh laporan, tetapi tindakan. Kalau hasilnya hanya rekomendasi, berarti risikonya tetap ditanggung rakyat, katanya. Dan pejabat tetap aman. Pernyataan itu menamparkan kesadaran publik. Karena banyak yang mulai merasakan hal yang sama. Semua terasa kembali seperti semula. Bencana kecil, pertanda besar. Bab 9 juga ditandai oleh munculnya bencana-bencana kecil. Tidak selalu masuk berita nasional. Tidak selalu viral. Namun bagi warga lokal, itu adalah alarm lanjutan. Genangan yang makin sering. Longsor kecil yang berulang. Mata air yang mengering. Dedi menyebut ini sebagai sinyal bahwa tanpa koreksi kebijakan, alam akan terus mengirim peringatan, satu persatu. Normalisasi kerusakan. Yang paling berbahaya, menurut Dedi, adalah normalisasi. Ketika banjir dianggap biasa, ketika longsor disebut risiko tinggal di daerah tertentu, ketika korban diminta beradaptasi, bukan dilindungi. Ia menilai negara terlalu sering meminta rakyat menyesuaikan diri. Alih-alih memperbaiki keputusan, adaptasi itu penting, ujarnya. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk terus salah. Kepercayaan publik mulai retak. Bab ini juga mencatat penurunan kepercayaan. Janji yang tak kunjung ditepati membuat publik skeptis. Setiap pernyataan baru disambut dengan tanda tanya. Dedi membaca ini sebagai peringatan serius. Bukan hanya bagi isu lingkungan, tetapi bagi legitimasi kebijakan secara keseluruhan. Menurutnya, ketika rakyat berhenti percaya, yang rusak bukan hanya alam, tetapi ikatan antara negara dan warganya. Pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Satu pertanyaan yang kembali dilontarkan Dedi. Jika evaluasi tidak mengubah apapun, untuk siapa sebenarnya evaluasi itu dibuat? Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Dan, justru karena itulah, ia terus bergema. Karena di balik hasil yang samar, publik mulai menyadari satu hal pahit. Tanpa tekanan berkelanjutan, sistem akan selalu kembali ke kebiasaan lama. Di tengah hasil evaluasi yang samar dan kepercayaan publik yang mulai retak, Dedi Mulyadi memilih berhenti berdebat soal masa lalu. Ia mengalihkan fokus ke satu hal yang lebih menakutkan, apa yang akan terjadi jika semua ini dibiarkan. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian banyak dikutip, Dedi menyebut bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan. Bukan antara pembangunan dan lingkungan, melainkan antara koreksi atau kehancuran yang lebih mahal. Alam itu sabar, katanya. Tapi kesabarannya ada batas. Bencana besar selalu didahului tanda kecil. Dedi mengingatkan bahwa hampir semua bencana besar di Indonesia selalu didahului tanda-tanda kecil. Retakan tanah,
Debit sungai yang berubah. Pohon-pohon yang tumbang sebelum waktunya. Menurutnya, tanda-tanda itu kini semakin sering muncul. Bukan karena alam berubah tiba-tiba, tetapi karena tekanan terhadapnya sudah melampaui ambang aman. Ia menyebut, jika kebijakan tidak segera dikoreksi, bencana ke depan bukan lagi soal kerugian materi, melainkan krisis kemanusiaan. Politik yang terlalu pendek napasnya. Target 5 tahunan, capaian cepat, peresmian yang bisa difoto. Dedi menilai lingkungan selalu kalah karena tidak memberi hasil instan. Menjaga hutan tidak viral, menyelamatkan daerah resapan tidak memberi tepuk tangan cepat. Namun ketika bencana datang, biayanya jauh lebih besar dari apapun yang pernah dihemat. Menyebut pejabat sebagai penjaga, bukan penguasa. Dalam peringatan ini, Dedi mengubah istilah. Ia menolak menyebut pejabat sebagai penguasa alam. Ia menyebut mereka sebagai penjaga sementara. Jabatan itu singkat, ujarnya. Tapi dampaknya bisa seumur hidup. Kalimat ini bukan ancaman. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak mencatat alasan, melainkan akibat. Seruan untuk berani menghentikan. Salah satu poin paling sensitif di bab. Menurutnya, keberanian menghentikan jauh lebih mahal secara politik dibanding memulai. Namun justru disitulah kualitas kepemimpinan diuji. Ia menegaskan, tidak semua pembangunan harus diteruskan. Tidak semua investasi layak dipertahankan. Dan tidak semua kerusakan bisa diterima sebagai harga kemajuan. Pilihan yang tidak bisa ditunda. Waktu untuk bersikap netral sudah lewat. Menunda sama artinya dengan memilih. Dedi menyampaikan bahwa jika negara terus berjalan di jalur lama, maka generasi berikutnya akan mewarisi bukan kemajuan, melainkan krisis. Peringatan ini bukan milik satu tokoh. Ia adalah cermin bagi seluruh sistem. Setelah peringatan keras disampaikan dan respons negara tak kunjung jelas, sesuatu mulai bergeser. Bukan di gedung pemerintahan, melainkan di ruang-ruang yang jarang disorot kamera. Warga, komunitas lokal, akademisi, dan pegiat lingkungan mulai berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa tanggung jawab. Pernyataan Dedi Mulyadi tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi rujukan, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai pemicu keberanian. Daerah mulai bersuara. Di beberapa daerah rawan bencana, kepala desa dan tokoh masyarakat mulai berani angkat suara. Mereka menyampaikan laporan langsung, bukan lewat jalur birokrasi panjang, melainkan ke ruang publik. Cerita-cerita lokal yang dulu tenggelam kini bertemu satu sama lain. Dan dari pertemuan itu, pola makin jelas. Hampir semuanya bermula dari perubahan alam yang diabaikan. Hampir semuanya berakhir dengan warga diminta menyesuaikan diri. Akademisi dan data turun ke jalan. Penelitian yang selama ini terkunci di jurnal mulai disederhanakan ke bahasa publik. Peta, grafik, dan kajian dipaparkan tanpa jargon berlebihan. Ini membuat diskusi lingkungan tidak lagi mudah dipatahkan dengan kalimat teknis. Data, berbicara, dan data mendukung peringatan yang sudah lama disampaikan. Dedi menyambut ini dengan satu kalimat. Kalau ilmu dan suara rakyat bertemu, politik tidak bisa pura-pura tuli. Tekanan moral, bukan sekadar politik. Yang menarik, gerakan ini tidak selalu membawa tuntutan politik praktis. Tidak ada seruan menjatuhkan, tidak ada kampanye kekuasaan. Yang muncul justru tekanan moral. Tuntutan agar pejabat menepati sumpah jabatan. Agar kebijakan dilihat bukan hanya dari keuntungan, tetapi dari akibatnya. Menurut Dedi, tekanan moral jauh lebih sulit dihadapi. Karena ia tidak bisa ditawar dengan kompromi jangka pendek. Narasi resmi mulai goyah. Setiap pernyataan pemerintah kini dibaca dengan kritis. Setiap klaim diuji dengan pengalaman lapangan. Publik tidak lagi menelan bulat-bulat. Mereka bertanya, mereka membandingkan, mereka mengingat. Ini adalah perubahan besar. Karena politik paling rapuh ketika kehilangan kepercayaan. Dedi menarik diri ke posisi pengingat. Menariknya, di tengah menguatnya gerakan publik, Dedi justru sedikit mundur dari sorotan. Ia tidak memimpin, ia tidak mengklaim, ia memosisikan diri sebagai pengingat. Bahwa isu ini lebih besar dari satu nama, lebih panjang dari satu periode jabatan. Di akhir rangkaian panjang kritik, peringatan, dan tekanan publik, kisah ini berhenti pada satu titik penting. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, melainkan catatan. Dedi Mulyadi tidak pernah memosisikan dirinya sebagai hakim. Ia hanya memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan penting tidak dikubur oleh waktu. Politik yang dicatat oleh alam. Dalam salah satu pernyataan penutupnya,
Dedi menyampaikan kalimat yang kemudian banyak dikutip. Alam tidak membaca siaran pers. Ia hanya merespons apa yang kita lakukan. Kalimat itu merangkum seluruh konflik yang terjadi. Bahwa politik lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan bahasa aman. Bahwa keputusan yang salah akan selalu menemukan cara untuk kembali sebagai bencana. Menurut Dedi, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling rapi berbicara. Tetapi siapa yang berani mengoreksi saat masih ada waktu. Nama-nama dalam arsip waktu. Bab ini tidak menyebut daftar nama. Tidak menyebut jabatan. Namun justru disitulah tekanannya. Karena semua tahu, arsip negara menyimpan siapa menandatangani apa. Tahun berapa, di wilayah mana, dan suatu hari nanti, ketika generasi berikutnya bertanya mengapa banjir dan longsor menjadi cerita rutin. Jawabannya tidak akan ditemukan di debat politik, melainkan di dokumen kebijakan yang hari ini dianggap biasa. Pilihan yang akan dinilai kemudian. Dedi menegaskan bahwa setiap pejabat sedang membuat pilihan. Untuk melanjutkan, untuk menghentikan, atau untuk diam. Tidak ada pilihan yang netral. Diam pun akan dicatat sebagai sikap.